simple. Be a simple Christian. Jadi orang Kristen yang simple. Simple itu gimana ya? Jangan complicated. Tahu ya? Saya kalau lihat ada orang Kristen mendengar, kalau saya diberitahu firman Tuhan, saya telan saudara, iya Tuhan. Diperintah nggak masuk akal, nggak mau debat saya. Jadi orang yang simple saja. Loh kalau lagi nggak terjadi, ya bukan urusan saya. Yang ngomong Tuhan, ya Tuhan yang ikan Tuhan. Berkata, ya Tuhan. Amin. Aku siap ditolong Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku mau ditolong Tuhan. Oke? Itu rahasia kedua. Jadi orang yang kedua ini jangan complicated. Jangan suka ngajarin Tuhan. Banyak orang gak ngalami mujizat karena suka ngajarin Tuhan. Tuhan gak usah diajarin. Dia tahu semuanya alam dia. Yang menciptakan dia tahu semua detail. Semut jalan aja dia tahu. Saudara gak ngerti ada berapa semut di rumahmu. Tuhan tahu. So jangan pernah ngajari Tuhan. Be a simple person. Jadilah orang yang simple. Jangan jadi orang yang complicated. Oke? Yang ketiga. Ayat yang ketujuh, dia bilang begini. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara, waktu saya merenungkan ini, saya mulai bertanya, kok cepat sembuh? Karena pasti ada keluarganya. Kalau timpang, pasti ya harus ada yang nolong ngangkat. Yang ketiga nih, perhatikan. Orang ini bukan cuma dia tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tetapi orang ini juga tidak punya relation yang baik dengan sesama. Saya ulangi ya, yang ketiga. Orang ini bukan cuma tidak punya hubungan yang baik dengan dia selama 38 tahun. Ini orang jangan-jangan berselisih dengan papanya, mamanya, saudaranya. Jangan-jangan dia orang yang terlalu egois. Dan gak peduli dengan sesamanya. Makanya ya, saudara yang rahasia ketiga. Komsel dalam keluarga rohani. Supaya saudara di tengah susah, ada aja pertolongan Tuhan. Yes. Saudara ya, saya bersyukur. Saya bersyukur. Saya bersyukur. Ke Pati dan nasi gandulnya enak. Wah, saya dikasih kuah gandul. Jadi sepanjang 3,5 bulan, saya menerima banyak sekali mujizat. Saudara, nasi gandul juga mujizat karena saya nggak bisa dapat yang enak di sini. Semua mujizat, semua yang kecil-kecil, semua saya bilang mujizat. Terima kasih. Saudara, kalau jualan, kalau punya hubungan yang baik, banyak orang, jualan cepat laku. Saudara baik dengan semua orang. Coba saudara nggak punya hubungan yang baik dengan orang, jualan apa aja susah. Saudara dengarkan ya, di masa pandemi ini, coba saudara cari tahu dari Tuhan talenta apa yang ada padamu. Lalu kemudian kau create. Ya? Lalu kemudian cara bangun hubungan dengan banyak orang. Karena membangun hubungan dengan banyak orang menolong saudara bisa mengalami mujizat. Oke? Jangan berselisih. Punya musuh satu udah banyak. Punya teman 1000
Masih kurang, saudara. So, jadi saudara perlu punya keluarga rohani. Ya, perlu hubungan keluarga jasmani. Lalu yang ketiga, saudara juga perlu punya keluarga di gereja lokal. Ya, teman-teman dalam pelayanan, saudara perlu punya. Di kantor, di bisnis, saudara perlu punya hubungan banyak orang. Semakin banyak network yang saudara miliki, mujizat lebih sering banyak terjadi. Amin. Orang tua saya pernah datang ke rumah saya. Dia bilang begini, kamu itu aneh ya, kayak pendeta kampung. Saya tanya, kenapa kok Bapak bilang begitu? Iya, kalau pendeta kampung tuh pantes ya. Kamu ini di kota tapi kayak pendeta di kampung. Kenapa? Pisang datang, gitu saudara, siomay datang. Jadi ada ketupat datang. Itu yang ada bacang. Saya pada waktu satu hari nggak doyan makan. Saudara ada bacang. Doyan makan gara-gara bacang. Tuhan tahu lagi yang berselera. Ada yang ngirim bacang. Jadi saya lihat, hargai semua kejadian setiap hari, banyak pertolongan Tuhan. Lewat siapa? Lewat saudara-saudara kita. Mungkin saudara berkata begini, Elia Pak, ada itu Pak, ada gagak, burung gagak. Oke, saya tanya, kalau saudara dibawain hamburger, mau dibawa burung gagak atau mau dibawa teman saudara? Ayo, kalau burung gagak udah dicicipin saudara. Kalau dibawa Gojek kan lumayan bersih, masih ada kantongnya saudara, masih bisa disemprot, ya toh? Jadi mari berhubungan dengan banyak orang. Ya, build a relationship with others. Oke, yang terakhir. Lalu kita berdoa. Yang terakhir, yang keempat, ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata,